Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puji Pratiwi. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Jember, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yuk kita simak videonya. Oke, pada pembelajaran kali ini akan terdapat 4 indikator yang akan dicapai. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian, yang kedua adalah menerangkan contoh peristiwa yang terkait dengan kedua gerak tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah menganalisis besaran-besaran fisis yang terkait dengan kedua gerak tersebut. Kemudian, yang keempat adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sehingga, dari pembelajaran ini, peserta didik akan mampu yang pertama, menjelaskan karakteristik yang ada pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh tentang peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis besaran-besaran fisis melalui grafik. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil permasalahan yang telah dipecahkan oleh peserta didik. Oke, berbicara tentang gerak lurus, ada satu contoh nih, di mana pada benda ini dapat bergerak lurus pada lintasan yang sangat panjang sekali. Nah, kira-kira apa ya? Oke, kita lihat yuk fotonya. Nah, sudah terlihat kan? Foto tersebut adalah foto kereta api. Nah, apakah kalian pernah naik kereta api? Pastinya sudah kan? Oke, pertanyaannya adalah, apakah ketika kereta api sedang bergerak, kecepatannya itu melambat, cepat, atau konstan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita belajar sekarang. Baiklah, kita mulai dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah gerak pada suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, ada 3 ciri khas pada gerak ini. Yang pertama adalah lintasannya lurus, kemudian yang kedua adalah kecepatannya konstan, dan yang ketiga adalah percepatannya sama dengan 0. Nah, supaya kalian lebih paham tentang GLB ini, akan ada video yang akan saya tayangkan. Yuk kita simak. Setelah menonton video tersebut, kalian pasti bertanya-tanya kan, kira-kira apa benar video tersebut sudah menggambarkan ciri khas dari gerak lurus beraturan? Oke, yuk kita analisis sekarang. Oke, kita mulai ya analisisnya. Pertama, kita lihat kembali videonya. Oke, pada video tersebut sudah menggambarkan 3 ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Yuk kita uraikan. Yang pertama adalah video tersebut menggambarkan mobil yang bergerak pada lintasan yang lurus. Nah, sudah terlihat jelas ya pada video tersebut, mobil tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri, atau berjalan pada jalan yang berkelok-kelok. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa ciri yang pertama masuk pada video tersebut. Nah, ciri yang kedua adalah kecepatannya konstan. Nah, jika kita amati, kecepatan yang dialami oleh mobil tiap waktunya adalah 60 km per jam. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan kecepatan. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa kecepatan pada mobil adalah konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, maka percepatan yang ada pada mobil tersebut adalah 0 atau tidak ada. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa ciri yang ketiga, yaitu percepatan 0, adalah cocok untuk gambar atau video tersebut.
Sehingga dapat kita nyatakan bahwa video tersebut merupakan salah satu penggambaran dari ciri-ciri yang terdapat pada gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya adalah persamaan matematis dari gerak lurus beraturan. Nah, persamaan matematisnya dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. Nah, pada rumusan tersebut menyatakan bahwa untuk mencari nilai dari jarak, kita tinggal mengalihkan antara kecepatan dengan waktunya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya GLB ini adalah ketiga komponen tersebut, yaitu jarak, waktu tempuh, dan kecepatan. Oke, selanjutnya adalah grafik. Pada gerak lurus beraturan ini terdapat dua grafik. Grafik yang pertama adalah grafik yang menggambarkan tentang hubungan antara jarak dengan waktu yang ditempuh, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa hubungan di antara keduanya menghasilkan besaran yang berupa kecepatan, di mana jika kita ulas lagi, hubungan antara jarak dengan waktu itu adalah berbanding lurus. Artinya, apabila jarak tempuhnya semakin besar, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Oke, lanjut untuk grafik yang kedua. Grafik yang kedua adalah grafik yang menggambarkan tentang hubungan kecepatan dengan T, yaitu waktu, di mana hubungan antara keduanya adalah berbanding terbalik. Hubungan antara keduanya akan menghasilkan besaran berupa jarak. Jarak yang dihasilkan itu merupakan hasil dari luas arsir yang ada pada grafik tersebut. Seperti pada gambar ini sudah terlihat ya, seperti itu. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak pada benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang konstan. Nah, kalian pasti bingung kan percepatan konstan itu seperti apa sih? Yuk kita simak dulu video ini. Oke, setelah menyimak video tadi, pasti kalian sudah tahu kan percepatan konstan itu seperti apa? Masih belum ya? Oke, sekarang kita analisis ya. Jadi, percepatan konstan itu merupakan percepatan di mana kecepatan yang terjadi pada setiap waktunya itu adalah sama, atau resultan dari kecepatannya adalah sama. Oke, kita analisis dari videonya. Nah, pada video tersebut sudah terlihat jelas bahwa di menit pertama, mobil memiliki kecepatan 60 km per jam. Kemudian di menit kedua, mobil memiliki kecepatan sebesar 65 km per jam. Dan di menit ketiga, mobil memiliki kecepatan 70 km per jam. Nah, setelah kita amati, ternyata mobil tersebut setiap menitnya akan bertambah 5 km per jam. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa percepatan konstan adalah percepatan yang memiliki resultan kecepatan yang sama setiap waktunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaan di antara keduanya adalah ada tidaknya percepatan. Kita ulas ya, pada GLB atau gerak lurus beraturan tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB memiliki percepatan, di mana percepatan pada GLBB ini ada dua macam, yaitu percepatan yang bernilai negatif dan percepatan yang bernilai positif. Oke, selanjutnya kita akan membahas apakah itu percepatan yang bernilai positif dan negatif. Nah, pada percepatan yang bernilai negatif adalah percepatan pada benda di mana benda tersebut mengalami kecepatannya berkurang setiap waktunya. Nah, pada kejadian ini disebut sebagai perlambatan. Sedangkan untuk percepatan yang bernilai positif adalah percepatan pada suatu benda di mana kecepatannya itu bertambah setiap waktunya. Sehingga pada kejadian ini disebut sebagai percepatan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan matematis dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini terdapat 3 jenis rumusnya. Yang pertama yaitu mengenai kecepatan akhir, yang kedua mengenai jarak, dan yang ketiga juga mengenai kecepatan akhir yang ditempuh oleh benda. Nah, agar lebih jelas, yuk kita simak.
Selanjutnya adalah grafik. Grafik pada gerak lurus berubah beraturan ini ada 3 macam. Grafik yang pertama adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jarak dengan waktu, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut sudah terlihat jelas bahwa pada GLBB terdapat 2 gerak, yaitu di mana gerak tersebut dapat diperlambat dan dipercepat, sehingga grafiknya pun juga akan mengikuti gerakan tersebut, yaitu diperlambat dan dipercepat. Nah, selanjutnya adalah grafik mengenai hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah, sama seperti grafik sebelumnya, pada grafik ini juga terdapat 2 jenis, yaitu grafik di mana V dan T-nya diperlambat dan grafik V dan T-nya dipercepat, seperti gambar yang sudah saya tayangkan tersebut. Kemudian, untuk grafik yang ketiga atau yang terakhir adalah grafik hubungan antara percepatan dengan waktu. Nah, grafik tersebut ada 1 macam saja, di mana seperti yang digambarkan pada slide ini. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pada GLBB. Nah, jenis-jenis pada GLBB ini terdapat 2 macam. Jenis yang pertama menyatakan bahwa GLBB itu dapat dipercepat. Nah, GLBB dipercepat ini merupakan keadaan suatu benda di mana benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang bertambah setiap waktunya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, terlihat bahwa benda tersebut akan berjalan semakin cepat setiap detiknya. Kemudian, untuk contoh yang kedua adalah GLBB diperlambat. Nah, pada GLBB diperlambat, kecepatan yang dirasakan oleh benda adalah semakin berkurang tiap detiknya, sehingga dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Nah, pada ilustrasi tersebut terlihat bahwa benda akan semakin pelan atau melambat gerakannya. Nah, itulah pembahasan materi tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, ada pembahasan soal yang akan saya tayangkan. Oke, kita mulai pada contoh soal yang pertama. Nah, pada contoh soal yang pertama ini menyatakan bahwa terdapat sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dari keadaan diam. Kemudian, kita disuruh untuk menghitung berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh oleh benda setelah 10 detik berturut-turut. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, terlebih dahulu kita tulis apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah V0. V0 adalah kecepatan awal. Nah, kecepatan awal benda yaitu dimulai dari keadaan diam, sehingga V0-nya adalah 0. Kemudian, percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat dan waktunya adalah 10 sekon. Setelah itu yang ditanyakan adalah PT atau kecepatan akhir dan S atau jarak tempuh. Langsung kita jawab, yang pertama adalah PT-nya. Nah, karena percepatan benda tetap, maka kita bisa menggunakan rumusan ini, yaitu PT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan komponen-komponennya, di mana V0-nya adalah 0, A-nya adalah 5 meter per sekon, dan T-nya adalah 10 sekon. Sehingga kita dapati bahwa kecepatan akhir dari benda tersebut adalah 50 meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah jarak tempuh benda. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Setelah memasukkan beberapa nilai-nilainya, diketahui bahwa jarak tempuh benda tersebut adalah 250 meter. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jarak yang ditempuh oleh benda adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Sebuah truk diam kemudian dipercepat selama 10 detik hingga menempuh jarak 50 meter. Kita disuruh untuk menentukan berapakah percepatan truk tersebut. Oke, langkahnya sama seperti pembahasan sebelumnya. Pertama-tama diketahuinya ditulis dulu apa saja. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan truk ya. Setelah itu kita jawab. Nah, karena di sini jarak yang ditempuh oleh benda itu diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa percepatan yang dialami oleh truk tersebut adalah 1.
Jadi percepatan tersebut adalah 1 meter per sekon. Nah, itulah serangkaian materi yang telah saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi semua orang. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.